Ada yang ikut dalam, Jen. Nah. F5 Mi. F5 Mi. Oh iya, coba. Ya. Mulai nih. Oke. Selamat siang. Ulangi. Selamat sore Miss Evita, selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perencanaan usaha kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ariel, 2 Gita, Evelyn, 4 Mesia, 5 Tricia. Selanjutnya. A. Nama perusahaan PT Coumil Indonesia. Alasan kami menamakan PT Coumil Indonesia karena arti dari PT Coumil Indonesia adalah perusahaan susu sapi Indonesia dan belum adanya perusahaan susu sapi di Indonesia yang mempunyai nama perusahaan yang mirip dengan nama perusahaan kami. Juga dapat dijadikan ide baru bagi pengusaha yang ingin membuka perusahaan susu sapi. Slide selanjutnya. B. Tanggal dan tahun berdiri, Jumat 3 September 2021. C. Lokasi perusahaan, Jalan Balai Kota, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar atau dekat dengan lapangan Gaspa. Kami memilih lokasi ini karena banyaknya orang yang sudah lari atau setelah berolahraga dapat meminum susu sapi produksi kami karena susu sapi bermanfaat setelah berolahraga agar otot dapat cepat pulih setelah berolahraga. Lokasi sekitar lapangan Gaspa dan berdekatan dengan Masjid Agung sudah terbilang strategis karena banyaknya orang yang berolahraga di sana seperti lari dan bermain sepak bola. Juga belum adanya penjual susu di sana. Selanjutnya. Selanjutnya. Jenis sumber daya yang akan kami gunakan adalah sumber daya alam. Sumber daya yang akan kami gunakan adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam hewani. Hewan di sini adalah sapi. Di sini kami akan membuat susu sapi yang berasal dari sapi itu sendiri. Selanjutnya Gita. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan hingga barang jadi. Proses pengolahan susu sapi hingga barang jadi adalah 1. Setelah mendapatkan hasil susu perhanan, susu kemudian dilakukan penyaringan agar susu hasil perhanan tetap bersih dan higienis. 2. Sesudah dilakukan penyaringan, kemudian dilakukan penakaran agar mengetahui jumlah produksi. 3. Kemudian susu hasil perhanan dari beberapa ekor sapi tersebut dicampur perlahan-lahan sampai menjadi campuran air susu sapi yang homogen. 4. Selanjutnya, air susu yang dialirkan ke alat pendingin untuk pendingin diperlukan suhu 10-15 derajat selama 2-3 jam. Pendinginan air susu bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga air susu sapi bisa bertahan lama. 5. Secara sederhana,
Pendinginan bisa dilakukan dengan menempatkan botol-botol air susu atau susu yang sudah dipak dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam bak yang berisikan es. 6. Setelah proses pendingin atau pasturasi selesai, susu boleh dimasukkan ke dalam botol-botol untuk dikirim ke konsumen. Di sini saya akan menjelaskan jabatan dalam perusahaan, yaitu ada direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan bagian penjualan. Di sini Ariel berperan sebagai direktur, saya berperan sebagai manajer produksi, Evelyn manajer keuangan, Meisha akan menjabat dalam 2 jabatan yaitu manajer pemasaran dan bagian penjualan. Saya akan membacakan tugas atau peranan setiap jabatan dalam perusahaan. 1. Tugas peranan direktur dalam menjalankan perusahaan susu sapi kami adalah melakukan strategis atau rancangan bisnis dalam perusahaan susu sapi kami. Contohnya saja, ide-ide dalam membuat susu sapi yang segar atau membuat produk-produk yang baru yang berbeda dari produk sebelumnya. Mengawasi situasi bisnis dalam perusahaan. Dalam hal ini, direktur mengawasi situasi bisnis seperti mengawasi saat karyawan ataupun anggota perusahaan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, agar setiap progres kerja anggota perusahaan dapat dilakukan evaluasi perusahaan. Melakukan evaluasi perusahaan seperti menilai program kerja dari anggota perusahaan, contohnya kekurangan atau kelebihan dari setiap anggota agar dapat diperbaiki dari setiap kekurangan yang ada. Melakukan rapat rutin. 2. Tugas atau peranan manajer produksi dalam menjalankan perusahaan susu sapi kami adalah melakukan perencanaan dan perorganisasian jadwal produksi. Artinya, manajer produksi membuat rencana dan jadwal produksi susu sapi kami agar stok atau ketersediaan susu sapi kami selalu ada. Mengawasi proses produksi. Dalam hal ini, manajer produksi mengawasi saat proses produksi agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan susu sapi dan supaya setiap kekurangan dan kelebihan dalam proses produksi dapat dinilai oleh manajer produksi agar setiap kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan kelebihan yang ada ditingkatkan. Melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Dalam hal ini, manajer produksi menjaga ketersediaan bahan dalam membuat susu sapi. Tugas atau peranan manajer keuangan dalam menjalankan perusahaan susu sapi kami adalah mengatur pembelian perusahaan, mengambil keputusan dalam melakukan investasi, memajukan keuangan perusahaan, bekerja sama dengan manajer-manajer lainnya dalam membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Tugas atau peranan manajer pemasaran dalam menjalankan perusahaan susu sapi kami adalah mengawasi proses pemasaran kepada konsumen, memberi ide kepada bagian penjualan tentang cara penjualan kepada konsumen agar konsumen tertarik kepada produk kita. Tugas atau peranan penjualan dalam menjalankan perusahaan susu sapi kami membantu manajer pemasaran dalam penjualan atau pemasaran produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felin. Oke, selanjutnya dibacakan oleh saya. A. Pemilihan bahan produksi kami adalah susu sapi. Kami memilih bahan produksi susu sapi karena susu sapi dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita agar kita tetap sehat. Contohnya saja, susu sapi bermanfaat bagi zat gizi penting bagi kesehatan. Zat gizi seperti kalsium, vitamin A, D, dan lainnya. Juga menurut saya, kita menggunakan bahan tersebut karena modal yang terjangkau dan gemarnya orang meminum susu sapi. Slide selanjutnya. Bagian B,
Cara mengelola sumber daya yang akan kami pakai agar tidak mengalami kelangkaan adalah kami dari PT Cow Milk Indonesia telah memikirkan bahan yang kami gunakan 30-50 tahun ke depannya yang akan mengalami kelangkaan. Maka dari itu, kami juga telah memikirkan cara agar bahan kami tidak mengalami kelangkaan, yaitu agar susu sapi tidak mengalami kelangkaan. Kami membuat peternakan dengan menjaga kualitas pakan, menjaga kebersihan kandang sapi, dan juga memberikan air yang bersih. Kebersihan kualitas pakan yang baik dan serta perlakuan baik sangat berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. Juga supaya tidak mengalami kelangkaan, diusahakan agar ada produk lain dan dibuat dari susu sapi agar pelanggan juga lebih tertarik untuk membelinya lagi dan tidak mengalami kebosanan pelanggan dalam mencoba produk. Karena adanya juga faktor-faktor dari kelangkaan bahan kami seperti kelangkaan air bersih yang dapat merosot produksi susu sapi. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan target pasar. Target pasar kami dalam bentuk usia adalah kami menargetkan usia 5-60 tahun. Karena pada usia tersebut, susu sapi sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan tulang dan otot. Apalagi pada usia anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia 60 tahun ke atas, susu sapi sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang pada usia tersebut. Target pasar kami dalam bentuk gender adalah kami menargetkan gender pria dan wanita. Karena tentunya susu sapi bermanfaat untuk semua gender. Karena lokasi yang kami pilih itu lokasi tempat orang berolahraga, jadi tentunya ditempati oleh semua gender pria dan wanita. Selanjutnya, target pasar kami dalam bentuk status dan wilayah adalah kami membeli wilayah Jalan Balai Kota, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar atau dekat dengan lapangan Gespa. Kami memilih lokasi itu karena banyaknya orang yang sudah lari atau setelah berolahraga dapat meminum susu sapi produksi kami. Karena susu sapi bermanfaat setelah berolahraga agar otot dapat cepat pulih setelah berolahraga. Lokasi sekitaran lapangan Gaspa dan berdekatan dengan Masjid Agung juga sudah terbilang strategis karena banyak orang yang berolahraga di sana seperti lari dan bermain sepak bola. Juga belum adanya penjual susu di sana. Sekian presentasi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kirimkan ke saya nanti tuh link video. terima kasih.